berjuang kepada siapa? Hanya terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ditimpakan azab bagi orang-orang yang telah itu aja pilihan kita, Pak. Sebandai sebagus-bagusnya tipu daya mereka, Allah lah sepandai-pandainya tipu daya. Benar gitu? Kita jangan itu aja dulu. Jadi sekali lagi Bapak, ini persoalan relokasi adalah bagian dari upaya untuk menguasai daratan dan lautan oleh Taipan. Jadi saya senang sekali ketika Bapak di TikTok saya dengar nih masih melawan, betul ya? Terharu. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya tergerak hatinya. Amin. Ya, jadi sekali lagi bukan semata-mata keadaan rumah Bapak direlokasi, tapi semata-mata bahwa kita harus melawan kedua. Karena korbannya terlalu banyak, Pak. Saya kasihan yang sudah di penjara, Pak. Kasihan, Pak. Bahkan yang sudah meninggal, ada yang sakit, yang stroke. Saya nggak tahan kalau mendengar pengakuan mereka. Kemarin kita ngumpul di PP Muhammadiyah, kumpul ada sekitar 200 orang. Ya, saya nggak tahan ketika Haji Fuad, kebetulan kita juga tangani. Bapak tahu nggak Haji Fuad DP di Jarkasi? Ronjo, Pak. Dia pernah ditahan, dijadikan buron oleh Polres Tangerang, usianya 70 tahun ke atas, punya tanah katanya nih ya, pengembang lebih tahu loh, lokasi-lokasi tanah luasnya 200 hektar, Pak. Orang terkait Kronjo, waktu belum ada masalah begini, orang Polres, Kapolda, pejabat perwira pada datang Haji Fuad minta tolong, minta ini itu. Kalau ada kerusuhan di beberapa tempat, Haji Fuad yang diminta untuk meredam. Tapi dengan posisi begini, nggak ada yang bantu. Yang bantu kita ini harcok biasa. Dipaksa di rumah sakit sodorin tangan untuk menjual, untuk melepas tanah 200 hektar. Kemarin di rumah sakit di ICU, kasihan saya bilang. Jadi intinya saya, insya Allah kami teman-teman LBH Muhammadiyah, kalau Bapak menuju kami sebagai kuasa hukum, kami siap insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Dan ingat ya, saya tidak dibayar oleh Bapak-Bapak. Saya dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi perjuangan ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya sebelum saya meninggal dunia. Amin. Mantap. Jadi Bapak jangan repot-repot. Wah, biayanya berapa? Nah, kemarin saya ngajak puluhan nelayan dadap, Pak. Sama Kang Holid ke Ombudsman Republik Indonesia. Bayangin ya Bapak, sejak mereka mendiami tanah itu sejak tahun 1975, sudah 50 tahun Ustaz. Hari ini mereka tidak diakui oleh negara, tidak diberikan haknya untuk mendapatkan surat atas tanah yang mereka duduki. Padahal ketentuannya kalau lebih dari 20 tahun itu dia punya hak untuk surat tanah itu. Kami dampingi kemarin para nelayan dadap. Kemarin waktu bulan puasa hadir tuh ratusan berapa nelayan dadap. Saya datang, Pak. Kadang-kadang kasihan loh, Pak. Tahun 2016 itu mau direlokasi tuh. Kalau Bapak masih ingat tahun 2016, si Jaki Bupati, Jaki ya, itulah yang biang itu. Ya, semakin gemilang ini. Generasi hilang. Jadi itulah. Jadi insya Allah Bapak yang penting solid, kompak, jangan sampai ada pengkhianat. Saya bilang gini ya. Siap. Sekali 1-2 terima relokasi, terima duit, rusak Pak. Betul. Karena begini, oknum desa nanti datang satu-satu Pak. Polanya lo ingat ya? Ya. Emang begitu, pasti. Makanya Bapak sekarang harus saling menjaga satu sama lain. Kalau ada datang, kasih tahu di grup. Ini ada orang RT datang. Ini ada dua staf desa datang. Tepung aja udah langsung. Jangan ditangani sendiri. Siap. Ya. Tapi ingat, jangan anarkis, jangan sambil dipukul. Bapak yang dilaporkan. Intinya kita kondisikan orang desa gak berani datang tempat Bapak, itu aja dulu. Kalau Bapak kompak, kami akan dampingi. Tapi kalau Bapak misalnya ada yang beberapa jadi pengkhianat, mohon maaf kami mundur Pak. Karena ini pertaruhannya nyawa Pak. Dan apa namanya, ya ini harga diri sebagai orang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara seluruh masyarakat Banten, rakyat Banten,
ini kami bersama masyarakat Pakuaji yang ternyata mereka juga terdolimi oleh proyek PEK 2. Mereka desanya mau direlokasi. Rencana mereka mencoba untuk disingkirkan dari tempat tinggalnya. Sehingga mereka melawan. Artinya, saudara-saudara yang ada di Banten Selatan sana, yang ada di Banten Utara, di Kabupaten Serang Utara, mari kita bersatu padu, satu sama lain, membersamai perjuangan ini. Ini bukan persoalan orang Pakuaji saja, bukan persoalan orang Teluk Naga saja, bukan persoalan orang Pakuaji atau Mawuk atau Kronjo atau yang lainnya, wilayah Tangerang Utara, bukan masalah itu. Ini wilayah Banten. Banten tidak boleh diinjak-injak oleh penjajah. Penjajah di bumi Banten harus dihabuskan, harus dilawan. Lawan. Maka dari itu juga nanti menghimbau kepada masyarakat Banten, juga kepada masyarakat Pakuaji untuk membersamai saudara kita Charlie yang rencana hari Selasa tanggal 29 mau dipanggil ke Kapolda Banten. Kita bersamai bareng-bareng. Biar ini juga menunjukkan bahwa nanti para pejuang rakyat ini jangan juga dikriminalisasi lagi. Jika seandainya hukum tidak berpihak kepada masyarakat, ini akan berbahaya. Ya, untuk kepolisian mohon pakai hati nurani. Jangan pernah mau dipesan oleh A, B, C, D yang punya banyak duit, kemudian mencoba untuk mengkriminalisasi masyarakat yang mencoba untuk mempertahankan hak hidupnya. Mohon itu. Perlu diingat, takutnya ini akan menjadi perlawanan yang lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Takbir. Takbir.